Eh, dan saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali dipertemukan dalam moda online ini dalam kegiatan tutorial webinar yang ketiga dan sekaligus sesuai dengan yang telah teragendakan di tutorial online. Tutorial webinar yang ketiga ini merupakan tutorial yang terakhir ya. Jadi nanti harapannya semua bisa clear terkait dengan tugas-tugasnya dan juga apa-apa saja aktivitas yang ada di tutorial online ini. Namun sebelumnya mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan harapan eh, kegiatan di pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Cekkan pasien ini dengan ditanya identitasnya nggak? Oh iya Pak. Selesai. Oke, teman-teman semuanya. eh, jadi nanti di hari ini akan saya sampaikan terkait dengan tugas yang ketiga ya. Tugas yang ketiga setelah kemarin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah mengerjakan tugas pertama dan tugas yang kedua tentunya. Dan di tugas yang ketiga ini nanti dikerjakan berdasarkan apa yang sudah dikerjakan pada tugas pertama dan tugas kedua ya. Dan sedikit mengulik eh, materi yang ada di sesi 6 dan sesi 7 itu tentang evaluasi ya. Silakan terkait dengan evaluasi media khususnya itu dipelajari karena nanti materi-materi itu akan menjadi bahan untuk UAS Bapak Ibu semua. Oke. Terus kemudian yang kemarin barangkali belum mengumpulkan tugas yang kedua ataupun tugas yang pertama, silakan nanti bisa japri ke saya ya. Bisa japri ke saya. Nanti akan ya, kita diskusikan lagi apakah bisa untuk menyusul tugasnya ya. Silakan nanti karena di saya lihat di tugas yang kedua kemarin itu ada satu atau dua mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, itu saya kurang paham apakah memang dari awal tidak aktif atau memang ada kendala tertentu. Ya, jadi silakan teman-teman kalau punya kendala bisa japri ke saya atau kalau sifatnya kendalanya itu terkait dengan apa materi ya, materi untuk mengembangkan bahan atau media sederhana tiga dimensi itu silakan langsung di grup sehingga nanti diskusinya itu bisa bersama-sama seperti itu. Dan ini langsung saya tampilkan saja terkait dengan tugas yang ketiga ya. Sudah tampil ya, Bapak Ibu teman-teman? Sudah. Ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu, tugas yang ketiga ini, yakni pemanfaatan media sederhana tiga dimensi, itu merupakan tugas yang krusial ya. Tugas yang krusial itu dalam artian nantinya di tugas yang ketiga ini itu bisa dilihat apakah media yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman kembangkan itu bisa dimanfaatkan dalam sebuah pembelajaran, gitu ya. Nah, terus kemudian deskripsi dari tugas ini
adalah nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau menggunakan media sederhana 3 dimensi yang telah dibuat sebelumnya ya, yang sudah dirancang di tugas yang pertama, kemudian dikembangkan di tugas yang kedua, dibuat di tugas yang kedua, baru di tugas ketiga ini Bapak Ibu dan teman-teman merancang merancang sebuah skenario pembelajaran, terus kemudian dalam pembelajarannya itu memanfaatkan media itu tadi. Kemudian mendemonstrasikan penggunaannya. Jadi selain membuat rancangannya, itu didemokan bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Nah, selain itu juga yang wajib dalam mendemonstrasikan itu wajib untuk didokumentasikan. Terus kemudian juga menganalisis efektivitas media dalam pembelajaran. Ini. Nah, langkah-langkahnya yakni yang pertama itu merancang skenario pembelajaran. Ini jadi ya kayak semacam RPP ya. Cuma nanti bisa lebih singkat nggak apa-apa, nggak harus sama kayak RPP atau bahasanya sekarang modul ajar. Jadi yang penting dalam skenarionya itu bisa memuat paling enggak ya identitas satuan pendidikannya. Maksudnya ini digunakan di tingkat kelas berapa atau jenjang pendidikan apa, SD, TK atau SMP seperti itu. Terus kemudian kelas berapa. Terus selain itu juga tujuan pembelajarannya dan materinya apa gitu yang perlu dimuat dalam skenario itu. Baru langkah-langkahnya, nah itu yang paling penting. Jadi langkah-langkah pembelajarannya itu bagaimana, terus kemudian medianya itu ada di langkah yang mana itu juga harus jelas. Begitu. Terus kemudian setelah skenario pembelajarannya ini jadi, itu didemokan medianya atau alatnya tadi. Jadi misalkan membuat media apa ya pengenalan angka berbasis 3 dimensi, ya silakan nanti eh, Bapak Ibu dan teman-teman saat apa membelajarkan angka-angka menggunakan media itu bagaimana. Nah itu yang direkam dalam sebuah video. Nah, itu nanti dikirim bisa dalam bentuk link YouTube atau link Drive. Jadi nggak harus mengupload videonya di Google Drive. Bisa pakai Word ataupun PDF. Selanjutnya adalah dokumentasi dan presentasi. Nah, tadi saat mendemonstrasikan tadi, silakan direkam atau yaitu dipresentasikan secara langsung, mempresentasikan medianya atau alatnya itu eh, bisa secara langsung direkam gitu ya, dan baru setelah itu menganalisis dan refleksi. Nah ini terdiri dari analisis efektivitas media dalam mendukung pembelajaran. Jadi kira-kira nanti Bapak Ibu sendiri yang mendeskripsikan itu manfaatnya atau efektivitas yang bisa didapatkan dengan menggunakan media itu apa? Silakan dideskripsikan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan juga diharapkan bisa mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Nah, ini khususnya yang sudah mengajar, ini saya harapkan umpan balik dari peserta didik itu juga harus dilengkapi. Nah, lanjut pedoman pensekoran. Ini pedoman pensekoran yang pertama itu efektivitas penggunaan media. Nah, ini bobotnya paling besar, yakni 40%. Nah, terus ini kenapa kok bobot efektivitas itu paling penting ya, paling besar? Itu karena sebuah media pembelajaran itu kan fungsinya untuk menyampaikan materi ya. Nah,
Terus kemudian media itu dikembangkan tujuannya itu bagaimana materi itu bisa tersampaikan secara optimal atau lebih optimal. Kalau media pembelajaran dikembangkan, kok ternyata media itu malah membuat anak-anak atau peserta didik nggak paham. Nah, itu perlu dipertanyakan tujuan dari penggunaan media itu apa seperti itu. Jadi yang paling penting efektivitas itu, karena tadi saya sampaikan lagi adanya media atau alat atau bahan pembelajaran itu dikembangkan untuk bisa secara efektif menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Terus kemudian aspek penilaian yang kedua, yang terbesar kedua, yakni adalah kejelasan demonstrasi. Wah, nanti silakan bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua itu dalam menjelaskan alatnya itu digunakannya bagaimana, atau terus kemudian cara penyampaiannya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, itu silakan nanti diatur sendiri sesuai dengan apa medianya Bapak, Ibu, dan teman-teman masing-masing itu dikembangkan sendiri. Bagaimana cara penyampaiannya. Terus kemudian ini nanti ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan, kemudian terstruktur, maksudnya urutannya itu ya, mulai dari yang awal sampai yang terakhir harus lengkap dan jelas. Dan yang gak kalah penting adalah bagaimana media itu saat disampaikan ke anak-anak itu bisa mudah dipahami, gitu. Selanjutnya adalah analisis dan refleksi. Ini yang besar ketiga, 20% dari sini. Analisis refleksi ini merupakan bagaimana efektivitas media itu dalam atau saat diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran. Silakan dianalisis, ya, misalkan dengan menggunakan alat atau media yang Bapak, Ibu, dan teman-teman kembangkan, maka pembelajaran akan lebih efektif karena ini. Atau misalkan eh, peserta didiknya atau siswanya itu sebagian besar gaya belajarnya adalah eh, misalkan apa ya, kinestetik gitu ya. Ya tinggal saja nambahi analisisnya itu karena media ini dapat menstimulasi gerak psikomotorik pada anak didik sehingga eh, berdasarkan gaya belajar peserta didik yang sebagian besar adalah kinestetik misalkan, maka media ini dirasa cukup efektif untuk diterapkan. Nah, itu salah satu contoh apa? Contoh analisis efektivitas medianya ya gitu. Jadi efektivitas media itu harus direfleksikan untuk itu. Pokoknya orientasinya itu pada peserta didik ya, pada pemahaman peserta didik. Jangan sampai apa analisis ini berdasarkan asumsi atau opini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi nggak ada bahasa menurut saya media ini efektif karena, nah itu saya kira analisis yang salah karena analisisnya tidak objektif. Analisis objektif itu harus direfleksikan kepada pembelajar. Dalam hal ini pembelajarnya kan siswa, peserta didik, dan anak-anak gitu ya. Silakan nanti ini dilakukan secara mendalam. Lebih-lebih nanti kalau bisa dielaborasikan dengan teori-teori yang sudah ada. Misalkan teori itu perkembangan peserta didik, teori Gardner, teori Piaget, itu bisa dimasukkan juga kalau itu misalkan atau dirasa perlu gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah umpan balik peserta didik atau siswa. Nah, ini silakan nanti eh, kalau bisa minta pendapat ya dari siswa atau peserta didik
kira-kira medianya yang sudah dikembangkan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman itu bagaimana saat siswa itu melihat ya semacam apa testimoni ya, semacam testimoni nanti bisa beberapa siswa yang dimintai mintai pendapat soal medianya. Nah, kalaupun ini tidak ada, misalkan bagi yang belum mengajar, kesulitan untuk mendapatkan siswanya atau peserta didiknya, ini pun nggak masalah karena ini prosentasenya ya relatif kecil ya kalau dibanding yang lain. Misalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah optimal di sini. Ini nilainya sudah 90, sudah bisa mendapatkan nilai A. Misalkan di sini tidak apa tidak bisa apa ya tidak bisa dimuatkan dalam tugasnya. Kalau kalau misalkan tidak ada yang aspek yang pertama ini, nah ini kalau tidak dilengkapi berarti ya 40%. Itu nilainya berarti hanya maksimal 60 kayak gitu. Jadi nah kalau yang bawah ini yaitu diusahakan agar semuanya ada. Cuma kalaupun sulit mendapatkan siswa untuk dimintai umpan balik, ini tidak atau bisa untuk tidak dicantumkan dalam eh, tugasnya. Terus umpan balik ini kalau bisa ya dalam bentuk video juga ya. Jadi langsung saja siswa anak-anak misalkan mulai dari TK atau SD itu suruh suruh apa ya suruh menanggapi nggak apa-apa nanti anak-anak TK menanggapinya gimana gimana media ini menurut eh, kalian gitu. Nanti wes biar jawab-jawabnya itu juga saya kira melatih cara apa ya komunikasi anak. Nah, terus laporannya nanti seperti ini, eh, hampir sama dengan format-format laporan yang sebelumnya. Jadi hanya terdiri dari nama, NIM, dan kelas sebagai identitasnya. Terus kemudian skenario pembelajarannya seperti apa. Silakan nanti paling tidak yaitu tadi ini memuat jenjang pendidikan dan tingkatannya ya. Jenjang pendidikan misalkan SD kelas 1 atau 2 misalkan seperti itu. Terus tujuan pembelajarannya itu juga penting. Tujuan kan itu ada kalau di Kumer tuh kalau nggak salah kan ada kan mulai capaian, terus alur tujuan dan tujuan itu dimasukkan semua juga nggak apa-apa. Baru langkah-langkahnya. Jadi yang lain-lain kayak materi, evaluasi, terus kemudian eh, biasanya ada LKPD itu nggak perlu dimasukkan. Jadi nggak selengkap RPP. Pasti langkah-langkahnya itu ditunjukkan dan medianya itu letaknya ada di mana. Itu yang paling penting untuk dicantumkan dalam poin yang pertama ini. Kemudian poin yang kedua, demonstrasi penggunaan media. Nah, ini silakan tautan video rekaman itu silakan bisa diupload di Google Drive atau di YouTube. Nanti linknya itu dikopikan di sini sehingga nanti saat di sini sudah terlinkkan maka diklik bisa langsung muncul video rekaman demonstrasi penggunaan media tadi. Terus kemudian ringkasan presentasi. Nah, ini melalui teks saja diringkas apa yang sudah didemonstrasikan di video. Itu langkah-langkahnya secara ringkas bisa dituliskan di eh, poin yang kedua ini. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir yakni menganalisis dan refleksi tadi terkait dengan efektivitas penggunaan media, kemudian umpan balik peserta dan refleksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu saja ya yang sudah atau yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas yang kedua ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan
silakan dimaksimalkan untuk pengerjaan tugas yang ketiga ini karena eh, bobot yang terbesar itu adalah di tugas-tugas ini ya, karena secara keseluruhan itu nilai akhir kan didapatkan dari 60% tuton atau tutorial online ini, yang 40%-nya dari ujian akhir semester dan UTS kalau ada. Nah, maka saat eh, kita melihat 60% tuton, yang 90%-nya itu dari tiga tugas yang Bapak Ibu dan teman-teman kerjakan. Yang 10%-nya itu dari kehadiran. Seperti itu. Jadi mohon dimaksimalkan terkait dengan tugas ini karena eman-eman ya atau sayang kalau tidak dimaksimalkan dalam pengerjaan tugas. Dan yang pasti dalam tugas itu kalau dari saya melakukan penilaian itu yang paling penting adalah kelengkapannya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan aspek 4 ini sudah lengkap, ini ya wis eh, bisa dipastikan mendapatkan nilai yang baik lah paling enggak. Setelah ini lengkap, baru nanti akan saya lihat substansinya seperti apa, isinya seperti apa, juga yang tidak kalah penting kesesuaiannya dengan tugas-tugas sebelumnya itu seperti apa gitu. Jadi apa yang di tugas kedua itu kalau tidak salah belum saya lakukan penilaian karena ini saya perlu menyesuaikan nanti dengan tugas ketiga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi seperti itu ya terkait dengan tugas yang ketiga ini. Untuk selanjutnya silakan ini nanti saya buka sesi tanya jawab untuk yes menanyakan terkait dengan tugas-tugas ini. Kemudian bisa juga nanti diskusi hal-hal yang lain khususnya terkait dengan kegiatan tutorial online ini dan misalkan perlu ada yang didiskusikan di hal-hal yang lain ya monggo nanti kita diskusikan bersama. Saya stop share ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Oke, siap Mbak Eniu ya. Iya Pak, Silakan Mbak Eniu. Bapak terkait tugas 3 pada poin kedua ya, Hmm, mendemonstrasikan media yang telah kita buat ke anak kan Pak ya, melalui hmm. dengan eh, sesuai struktur dalam skenario. Nah Bapak maksud yang ingin saya tanyakan, nanti kan di video, apakah videonya pas hanya kegiatan mengenalkan demonstrasi medianya saja atau dari kegiatan awal sampai akhir? Sudah? Terima kasih Pak. Oke. Oke Mbak Eniu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi videonya itu hanya langkah saat menggunakan media itu. Jadi nggak harus mulai pertama ya, mulai salam, persepsi itu, terus kemudian berdoa, tidak tidak semuanya karena itu nanti malah panjang kalau semuanya kan dalam satu pembelajaran itu biasanya 1 sampai 1,5 jam ya, itu nanti malah kesulitan semuanya. Jadi hanya itu tadi saat Bapak Ibu dan teman-teman semua itu menggunakan medianya dalam melakukan pembelajaran. Ya, misalkan ini HP ya, HP, terus kemudian ya ini dijelaskan. Nah, ini anak-anak HP ini kita gunakan saat misalkan menelpon. Nah, apa gunanya HP yang lain? Itu bisa dilihat di sini seperti itu. Jadi hanya saat langkah itu saja, Mbak ini ya. Langkah saat media itu digunakan. Bagaimana eh, Bapak Ibu dan teman-teman itu menggunakan media dalam pembelajaran. Ini mendemokan lah. Kalau misalkan kan khususnya yang Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di sekolah itu kan biasanya ada demo masak di kantor ya. Itu sangat sering saya lihat. Jadi didemokan cara memasak menggunakan teflon, misalkan ada yang promosi teflon. Nah, itu cara memasak dengan teflon itu kan biasanya didemokan di ruang kantor. Nah, itu hanya demo tok. Jadi nggak perlu mulai dari misalkan mengupas bawang,
apa menakar bahan-bahannya itu nggak perlu, hanya mendemokan alatnya itu saja. Seperti itu Mbak Eni ya. Ya, Bapak, terima kasih. Bapak, saya Sama-sama. pernah Ya, sudah gimana? mendemokan ke anak. Tapi Bapak, sebagian anak saya sudah mencoba mendemokannya ke anak. Media yang saya buat itu Hmm, kan proses terjadinya hujan. Nah, hmm. sebagian anak mengerti, sebagian anak tertarik dengan media yang saya buat. Ada yang pegang-pegang, ada yang jadi kurang kondusif. Nah, Bapak eh, dibantu cara apa ya, memberikan pertanyaan yang pemantik ke anak sesuai dengan media yang dibuat. Nah, itu seperti apa gitu, Pak? Gini saja, jadi kalau media, misalkan media tentang proses terjadinya hujan, ya nanti Mbak Enu itu bisa menerangkan saja bagaimana proses hujan melalui media itu. Mulai dari misalkan penguapan air, airnya menguap dari lautnya, ditunjukkan lautnya, ya, lautnya ditunjukkan. Terus kemudian setelah itu ditangkap oleh awan, nah, awannya ditunjukkan, nah gitu aja. Jadi nggak perlu sampai apa ya pertanyaan-pertanyaan nggak usah. Jadi sifatnya videonya itu monolog ya. Jadi eh, Bapak Ibu teman-teman hanya menyampaikan saja, nggak perlu eh, apa meminta itu memberikan pertanyaan ataupun yang lain. Nah terus kemudian terkait dengan itu tadi anak-anak tertarik atau enggak itu nanti bisa dimanfaatkan di umpan baliknya Mbak Eni. Jadi silakan khususnya yang tertarik-tertarik itu eh, di dimintai apa ya pendapat bagaimana eh, terkait dengan media ini kalau menggunakan ini bagaimana anak-anak paham apa enggak nah gitu aja satu atau dua anak Teman-teman silakan kalau mau bilang ya, saya masih banyak apa aktivitas di sini. di digali informasinya dari anak-anak itu Ya, begitu Mbak Eni baik ya. Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama, monggo silakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman yang lain. Pak, saya bertanya, Pak. Baik silakan Mas Irfan. Saya kan belum mengajar, Pak. Itu nanti untuk Mm-mm. demonstrasinya gimana, Pak? Apakah cukup mempresentasikan aja atau gimana, Pak? Nah, baik, Mas Irfan. Jadi cukup mendemokan saja melalui video, ya. Jadi nggak perlu ada anak-anaknya di dalam kelas ataupun nggak perlu membuat video di dalam kelas. Cukup nanti alat atau media tiga dimensi yang sudah Mas Irfan kembangkan itu seolah-olah Mas Irfan menerangkan materi dengan media itu direkam. Jadi seolah-olah di depan Mas Irfan itu ada siswanya gitu. Tapi nggak nggak perlu ada siswanya beneran, hanya seolah-olah itu divideokan. Seperti itu Mas Irfan ya. Baik, Pak. Kalau untuk menilai tadi poin efektivitas sama refleksinya gimana, Pak, tadi? Kalau nah itu misalkan kalau efektivitas kan itu berdasarkan anu apa asumsi Mas Irfan bukan asumsi ya. Jadi Mas Irfan mencoba mengelaborasikan hasil medianya dengan teori-teori yang sudah ada ya. Misalkan, Mas, kalau boleh tahu Mas Irfan mengembangkan media apa? Media alat peraga paru-paru, Pak. Jadi Oh iya, sistem alat pernafasan nah, gitu, alat Pak. alat peraga paru-paru itu misalkan ya. Paru-paru itu kan nggak bisa dilihat secara langsung kan. Ya, jadi kalau hanya dengan buku atau teori tertulis itu nggak akan bisa menjelaskan secara gamblang atau secara jelas kepada peserta didik karena pasti nanti peserta didik berpikirnya itu abstrak. Kira-kira paru itu mengembangnya bagaimana, terus menyusutnya bagaimana. Nah, kalau dengan alatnya Mas Irfan itu kan teman-teman atau peserta didik bisa melihat secara konkret ya, secara nyata bagaimana paru-paru itu bisa mengembang, bagaimana paru-paru itu bisa apa mengempis atau menyusut. Nah, itu silakan nanti dijelaskan seperti itu di alat. Kalau itu menunjukkan medianya Mas Irfan itu bisa lebih efektif dalam
menerangkan materi. Jadi dijelaskan dulu materinya kenapa kok harus ada media itu kan paru-paru nggak bisa dilihat secara langsung. Nah, maka perlu medianya Mas Irfan ini. Nah, itu dijelaskan sendiri. Begitu. Yang pasti itu penjelasannya nggak sifatnya nggak subjektif atau nggak berdasarkan asumsi pribadi. Misalkan asumsi pribadi itu seperti ini. Saya mengembangkan media ini karena menurut saya bagus. Nah, itu salah satu contoh yang sifatnya subjektif atau asumsi pribadi seperti itu. Begitu Mas Irfan ya. Baik Pak, nggih. Kalau untuk poin refleksi Pak, itu kan refleksikan hasil pembelajaran itu gimana Pak? Hmm. Nah, untuk refleksi dan yang tadi yang terakhir tadi eh itu loh yang semacam umpan balik. Nah, itu khususnya kalau yang umpan balik itu kalau belum mengajar, saya kira bisa untuk tidak dicantumkan karena ya memang mungkin keterbatasan waktu dan keterbatasan hal-hal lain ya. Nah, waktunya kalau nggak salah terakhir pengumpulan itu tanggal 1 Desember, kurang lebih 9 sampai 10 hari dari sekarang ya. Jadi saya kira itu nggak dimasukkan pun nggak apa-apa. Kalau bisa mengusahakan untuk dimasukkan ya lebih baik. Kalau refleksinya itu ya juga perlu di apa dimuatkan atau dicantumkan dalam tugasnya. Refleksi itu berupa yaitu jadi dari medianya atau alatnya itu kira-kira kalau dikembangkan nanti kekurangannya seperti apa, terus kemudian eh, apa eh, kurang lebihnya di mana itu apa perlu dicantumkan gitu. Misalkan refleksinya alatnya Mas Irfan itu masih masih menggunakan media yang kurang menarik atau belum diwarna-warnai misalkan. Jadi nanti di refleksinya bisa membahas tentang itu. Begitu Mas Irfan ya. Oh, baik Pak, berarti fokusnya bukan ke hasil pembelajarannya, tapi ke kelebihan, Medianya. kekurangan medianya Nah, ya Pak. Oh, ya nggih. itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya Bu Nur Hasanah yang resen. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bapak. Saya hanya ingin memastikan bahwa pemahaman saya terkait dengan tugas 3 ini sudah tepat Pak Nge. Jadi terkait dengan video yang harus dikirimkan mengenai demonstrasi itu Pak, berarti memang tidak membutuhkan kita harus berada di dalam kelas Pak ya. Cuman berat kita menyampaikan saja langkah-langkah penggunaan dari media yang kita buat. Seperti itu Bapak Nge. Ya, baik Bu Nur Hasanah. Jadi ya saya sampaikan kembali tidak perlu ada pembelajaran dalam kelas. Jadi yang perlu hanya video saat Bapak Ibu itu menyampaikan sebuah materi dalam pembelajaran ya. Jadi ya itu tadi seolah-olah Bapak Ibu dan teman-teman itu ada di depan kelas. Kalaupun misalkan Bu Nur Hasanah sudah punya video yang bersama anak didik, nah itu nggak masalah juga akan lebih baik. Tapi itu tidak ada dalam kriteria penilaian. Jadi penyampaian medianya atau demonstrasi medianya itu bisa dilakukan dengan siswa maupun tidak dengan siswa. Seperti itu, Bu Nur Hasanah. Oke, matur nuwun Pak. Yang kedua terkait dengan umpan balik Bapak Nge. Apakah Oke. umpan balik itu harus disampaikan oleh peserta didik atau siswa kita, atau bisa disampaikan oleh guru lain yang memanfaatkan media tersebut? Terima kasih Bapak. Oke, baik. Ini karena di pedoman pensekoran itu kan umpan balik dari eh, peserta atau siswa ya. Jadi yaitu diusahakan yang dari siswa. Jadi yang kalau
kalau medianya ini kan objek pembelajarannya kan siswa. Maka kalau kita apa menggunakan prinsip objektif ya maka yang memberikan umpan balik itu ya siswanya bukan orang yang ada di luar pembelajaran. Seperti itu Bu Narsanah ya. Oke, siap. Yang terakhir Bapak, berarti kita nanti mengirimkan 2 link video. Yang pertama link video demonstrasi, yang kedua link video umpan balik, begitu Pak nggih? Nah, oke, Oke. benar seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang lain barangkali ada yang kurang jelas atau perlu ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan atau dikomunikasikan. Mumpung ini ketemu karena tutorial webinar yang ketiga ini adalah tutorial webinar atau pertemuan kita secara online yang terakhir khususnya untuk mata kuliah ini ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin semester depan atau semester semester depannya lagi kita bisa bertemu kembali. Khusus untuk mata kuliah ini saja kita. Ini yang terakhir. Bapak, tanya Bapak. Oke, silakan, Bu. Untuk durasinya berapa menit, Pak? Minimal maksimalnya, Pak. Terima Oke, kasih. Baik, Bu Roniah. Tidak ada batasan, Bu. Jadi, ya yang menjadi batasan ya hanya eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua itu mendemonstrasikan alatnya itu secara lengkap, secara kompleks dan secara menyeluruh ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, langkah yang terlewat karena ya itu kalau nggak lengkap itu bisa mempengaruhi efektivitasnya, bisa mempengaruhi alurnya, alur pembelajarannya juga pasti akan berubah kalau ada eh, langkah-langkah yang tidak bisa tidak bisa disampaikan dalam media itu. Jadi ya mohon nanti dalam menyampaikan itu sejelas mungkin, se pokoknya selengkap mungkin sehingga eh, penilaiannya nanti bisa optimal saat dilakukan penilaian atau evaluasi. Begitu ya, Bu ya. Oke, Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, monggo yang lain. Barangkali ada yang belum di. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, Bu Tisma. Bapak mau tanya, tadi kan untuk waktunya katanya seininya ya, Pak ya, gitu kan, selesainya gitu. Tadi untuk demonstrasinya, langkah-langkahnya misalkan dijelaskan. Contohnya, misalkan gini, kita punya media yang misalnya itu adalah tanah gitu. Nah, terus kita jelaskan ini loh tanahnya berfungsi untuk ini. Jadi kayak semacam demonstrasi ya kata Bapak tadi ya. Kebetulan kan Risma udah bikin video. Nah, di dalam video itu eh, hanya menjelaskan kayak semacam cara bermain, terus udah gitu pengenalan dan alhamdulillahnya tuh kan karena di kelas, jadi anak-anak juga ikut bermain. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan tadi yang Risma dengar gitu, harus ada kayak semacam demonstrasi dalam artian harus jelas dan detail ya Pak ya, gitu. Nah, itu untuk yang pertama Pak. Terus yang keduanya, alhamdulillah kan kemarin Risma di tugas pertama itu sudah cukup puas ya Pak ya untuk nilainya. Namun kan kadang kita pengen lebih lagi nih Pak. Jadi di situ sih nggak ada not catatan buat diperbaiki, cuma kadang sometimes pengen yang gimana ya untuk lebih tingkat lagi gitu ya Pak ya. Kayak ada nggak sih misalkan apa namanya kalau misalkan revisian gitu Pak, terus udah gitu karena tadi yang Risma dengar katanya harus ada kayak referensi. Nah kebetulan kan kata sebelumnya yang ditemukan di
observasi lapangan kayak misalkan berdasarkan kita mau apa, terus si anak juga sukanya apa gitu. Nah, jadi setelah ditelaah, oh mungkin harus memang ada referensi sebelumnya ya Pak ya, kayak misalkan kita tugas-tugas observasi yang relevan lah gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Risma tuh apa namanya? Apakah harus sedetail itu untuk penulisan laporannya, terus sama tadi kejelasan tentang demonstrasinya seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Risma atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini karena mungkin yang saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, karena yang sudah terjadi di minggu kemarin ya. Jadi perlu diketahui bersama teman-teman, Bapak Ibu semuanya, eh, kalau untuk nilainya itu tadi kan sudah saya sampaikan. Yang pertama itu wajib, yang harus wajib pertama itu adalah kelengkapan unsurnya, kelengkapan aspek-aspeknya. Jadi cara melengkapinya bagaimana? Yaitu cara melengkapinya ya dilihat saja yang ada di eh, di tugasnya, di rubriknya itu apa saja yang perlu dilengkapi. Misalkan dalam tugas 3 ini tadi kan ada 3 poin, 3 poin utama mulai dari yang tadi yang pertama apa tadi efektif, mohon maaf ada 4 tadi ya, efektivitas penggunaan. Terus kemudian yang kedua adalah kejelasan demonstrasinya. Terus kemudian analisis dan refleksinya, umpan balik. Nah itu kalau ada 4 itu, kalau ada 4 itu langsung saya berikan nilai minimal itu baik. Baik itu ya kurang lebih 80 sampai 85 kalau di apa diinterpretasikan dalam angka-angka gitu. Nah, baru saya lihat dalamnya isinya seperti apa. Nah, kalau isinya sudah menyeluruh dan eh, saya saya lihat eh, dari isinya itu Bapak Ibu sudah setidaknya paham teori dasarnya, yaitu saya anggap mendapatkan nilai yang baik. Berarti kalau tadi baik berarti naik ke amat baik seperti itu. Kalau amat baik itu ya kurang lebih kalau nilai A itu kan biasanya 90 ya, kalau di perkuliahan itu sekitar 90. Nah, itu yang saya jadikan pedoman persekoran sehingga kalau Bapak Ibu dan teman-teman itu mendapatkan nilai itu ya saya kira tidak perlu diberikan umpan balik ya karena saya kira sudah cukup baik. Nah, ada mungkin beberapa entah pe- di mata kuliah ini atau mata kuliah yang lain coba dilihat lagi kalau ada mungkin tambahannya kan kalau nggak salah umpan balik dari saya itu kan seperti ini kan, terima kasih telah mengerjakan tugas dengan baik, pemahaman dengan baik, seperti itu. Kalau di bawahnya ada lagi perlu dilengkapi atau untuk kedepannya perlu dilengkapi terkait dengan ini-ininya. Nah, berarti itu yang mungkin dalam tugas-tugas berikutnya lebih diperbaiki. Nah, itu pun saya kira juga teman-teman sudah melengkapi semua terkait dengan aspek-aspeknya. Seperti itu ya terkait dengan penilaian Bu Risma sehingga kalau tadi apakah perlu adanya observasi, apakah perlu adanya referensi-referensi yang digunakan. Nah, itu hanya menunjang penilaian saja. Misalkan harusnya dapat 70, yaitu mungkin kalau ada referensinya, ada observasinya, itu mungkin bisa dapat awalnya 70 bisa dapat 73 atau 74. Itu hanya seperti itu mungkin ya. Karena kalau tugasnya sudah lengkap, pemahamannya sudah baik, insya Allah saya akan memberikan nilai yang optimal seperti itu, Bu Risma ya. Nah, terus kemudian terkait dengan kejelasan demonstrasinya sesuai dengan yang ada di apa tadi di eh, aspek penilaian itu paling tidak demonstrasi itu harus yang pertama yang pasti jelas ya. Kemudian yang kedua terstruktur, maksudnya terstruktur itu kalau eh, medianya ada di misalkan di langkah yang keempat dan kelima misalkan dalam pembelajaran dalam skenario nya ada 10 langkah
Terus medianya ada di 4 dan kelima. Nah, itu 4 dan 5 itu juga harus dipenuhi. Yang langkah keempat bagaimana, yang langkah kelima bagaimana itu harus jelas. Dan penjelasannya, bagaimana cara menjelaskan itu juga mudah dipahami, pakai bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak kita. Seperti itu ya, mungkin terkait dengan demonstrasinya. Jadi pada intinya, hanya bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua itu menggunakan medianya dalam sebuah pembelajaran. Itu tadi saya ulangi lagi, diibaratkan Bapak Ibu itu menjelaskan sebuah materi menggunakan media itu. Nah, jadi nggak menggunakan media yang lain. Misalkan tadi yang contohnya Mbak Ainul tadi, Mbak Daniel kan tadi medianya tentang itu diorama tentang hujan ya, apa terjadinya hujan. Ya cukup menggunakan media itu dijelaskan kepada anak-anak materi tentang terjadinya hujan bagaimana, hanya menggunakan media itu tadi, nggak menggunakan media yang lain. Ini dari situ kan nanti bisa dilihat apakah media itu benar-benar bisa menyampaikan materi secara jelas apa enggak. Seperti itu Bu ya. Itu saja yang ditekankan hanya penyampaian materi melalui media itu tadi. Jadi kayak hal-hal yang lain seperti apa interaktivitas itu nggak perlu. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu nggak perlu dimuatkan dalam videonya. Jadi mungkin videonya itu nggak sampai panjang-panjang, maksimal 10 menit saya kira sudah bisa eh, mewakili secara keseluruhan. Seperti itu Bu Risma ya. Gimana masih mute Bu Risma? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Jadi masih boleh ya, Pak, tadi untuk apa namanya hanya menjelaskan, mengenalkan mengenai media tersebut ya, Pak ya, ke anak-anak Ya, gitu. Jadi nggak usah yang detail yang ini tanah loh, tanah itu gitu ya, Pak ya. ya, ya. Baik, Anu, terima Bu, kasih ya, Bapak. Ya, ya. Intinya berorientasi pada tujuan pembelajarannya Bu ya. Kalau tujuan betul, pembelajarannya misalkan mengenalkan tumbuhan, ya wes tanahnya nggak usah dijelaskan, airnya nggak usah dijelaskan seperti itu Bu ya. betul, betul. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Oke, sama-sama Bu. Moga teman-teman yang lain, Mbak Siska, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya. Hmm. Kemarin saya sudah mengambil videonya di sekolah, Pak. Tentang medianya media radu cuaca. Radu cuaca ini memang didesain untuk dimainkan anak, Pak, bukan cuma dijelaskan aja. Jadi kemarin kami sudah mengambil video lebih, Pak, panjang videonya. Kalau nanti dipercepat aja bagaimana, Pak? Gini Dipercepat saja, tapi suaranya nggak keluar, Pak, diedit gitu aja. anu Ya, aja Mbak, gimana Mbak, Pak? Mbak Siska ya. Kalau bisa, itu pas hanya menggunakan medianya saja ya. Jadi saat Mbak atau Bu Siska ini saat memperkenalkan Ayahnya. videonya, memperkenalkan medianya, sampai bersama anak-anak, misalkan itu menggunakan videonya. Atau kalau misalkan masih panjang, ya mungkin Bu Siska bisa membuat video lagi ya, yang mungkin yang lebih singkat dan tentunya tidak mengurangi prinsip kejelasan itu tadi. Langsung disampaikan saja misalkan tentang cuaca. Ya anggap di depan Bu Siska itu ada siswa-siswanya langsung dijelaskan dengan Bu Siska, anak-anak ini media tentang pengenalan cuaca. Nah, di mana di sini kita bisa melihat cuacanya seperti ini melalui media ini. Nanti anak-anak semua bisa mengenal cuaca tentang apa, misalkan dengan mengganti atau memutar atau melihat eh, apa ya yang ada di titik ini misalkan seperti itu. Seperti itu aja. Kalau misalkan kepanjangan bisa membuat video lagi, kurang lebihnya seperti itu tadi ya, Siska ya. Kan nggak sulit tuh, cuma Iya Pak. eh, membuat video mungkin 5 sampai 10 menit ya.
Ya. Kasih ya, Baik, Pak. Mbak. Ya. Eh, ada lagi, teman-teman? Ini Mbak Elin, Mbak Elina, mungkin kok mic-nya berbunyi ini. Ada yang tanyakan kah? Ini yang hadir 15 ya, 10 yang tidak hadir, atau barangkali kalau teman-teman punya pertanyaan atau mic-nya ada error, bisa diketik di kolom chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Kalau sudah tidak ada, ya mungkin setelah ini akan saya send dan saya atau bisa kita cukupkan untuk tutorial webinar yang ketiga ini. Saya izin menambahkan pertanyaan Bapak. Monggo, monggo. Oke. Terkait dengan demonstrasi tadi Pak G. Oke. Kalau misalkan dikaitkan dengan langkah-langkah penggunaan media, berarti pada misalkan langkah-langkah penggunaan media itu ada 10 item Pak ya, dari nomor 1 sampai dengan 10. Berarti di demonstrasi itu tadi nanti akan memuat 10 kegiatan Pak ya, minimal 10 kegiatan ya. Baik, 10 nggih, nggih matur nuwun Pak. nggih, sami-sami. Jadi kalau langkah-langkahnya itu kan ada di skenario-nya gitu, Bu Nur Nggih. Hasanah gitu. Jadi nggak harus itu, langkah yang perlu disampaikan itu yang hanya yang pakai medianya saja. Yang misalkan ada 10 langkah, yang kita menggunakan media itu yang langkah keempat dan kelima misalkan. Ya cukup itu saja, 4 dan 5 itu. Nggak Nggih. perlu semuanya, karena nanti saya kira sangat panjang nantinya kalau seluruh langkah itu apa divideokan kayak gitu. Begitu Nggih, nggih? matur nuwun Pak. Nggih, sampun paham nggih. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, teman-teman. Kalau nggak ada, setelah ini saya absen. Ya mungkin seperti minggu kemarin dalam absen, mungkin nanti saya sedikit tanya-tanya terkait dengan kesiapannya ya. Nah, kalau begitu langsung saya absen ya, terkait dengan eh, terkait dengan kehadiran yang ada di web ketiga ini. Di sini yang hadir ada 15 nih. 11 berarti yang nggak hadir ada 10. Bentar. Baik, yang pertama Mas Muhammad Irfan masih hadir? Hadir Pak. Ya, Muhammad Irfan kira-kira medianya aman ya, bisa diselesaikan? Oke, aman Pak, sudah selesai, sudah clear semua. Untuk video juga sudah jadi Pak, tinggal membuat laporannya aja. Oke, alhamdulillah. Nanti ya silakan dilanjutkan. Terima kasih atas konfirmasinya. Kemudian yang selanjutnya ini Mbak atau Bu Wisma? Bu Wisma Emilia. Ini hadir. Cek. Mbak Wisma? Iya, Pak. Iya. Gimana untuk apa medianya?
Guys, maaf, sudah diselesaikan ya? Sudah, Pak. Nggak ada kendala untuk membuat video kira-kira. Nggak ada sih Pak, karena kan Bapak tadi udah jelasin nggak harus ada murid gitu Siswa, ya, ya, siswanya. Karena posisinya saya juga belum mengajar. Ya, untuk penjelasan sampai situ saya sudah paham, jadi tidak ada pertanyaan Pak. oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya, Terima kasih Mbak kembali Risma. Pak. Selanjutnya Mbak Siska ya. Mbak Siska tadi sudah bertanya. Gimana Mbak Siska? Aman ya Mbak Siska ya? Bu Siska? Eh, kalau untuk video tadi ada berapa, Pak, yang akan dikumpulkan Nah, ya, saya ulangi lagi untuk teman-teman semuanya selain juga. dari Ya, jadi videonya yang wajib itu yang demonstrasi medianya. Itu yang wajib. Semuanya harus ada. Dan video yang kedua ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah kalau ada baik, nggak ada pun nggak masalah gitu. Karena dari aspek-aspek yang lain kalau nggak ada video umpan balik itu pun sudah bisa mendapatkan nilai baik gitu. Yang kedua ini ya video umpan balik tadi. Silakan nanti kalau ada siswanya ya, kalau ada sekali lagi itu bisa dimanfaatkan untuk diminai umpan balik dari hasil demonstrasi medianya itu tadi. Begitu, Bu Siska ya. ya, Pak. Saja, Selanjutnya, Pak. oke. Selanjutnya Bu Risma. Aman pasti Bu Risma ini ya, Bu ya. Sudah. Alhamdulillah Pak aman, udah buat video Ya, juga, tapi kayaknya bisa mau nambahin video lagi Pak buat demonstrasinya lebih jelas lagi. oke, siap. Silakan. Udah Di sama anak, apa udah semuanya udah optimalkan Pak. ya. Siap-siap. Udah ada pembukaan juga Pak, kebetulan kemarin bikin pembukaannya, penutupnya, udah Nah, dibuat juga. Ternyata nggak usah ada ya Pak ya. iya, iya. Ya, terima kasih Ya, Bu Risma atas ya, konfirmasinya. Alhamdulillah. Terima kasih Selanjutnya, Pak. ya sama-sama Bu. Selanjutnya Mbak Diaul. Apakah ada Mbak Diaul? Ada ini di list Iya, partisipan. ada Pak. Ya, untuk gimana? Apakah ada kendala Mbak Diaul terkait dengan Eh, pengembangan media? Insya Allah nggak ada sih Pak. Nanti tinggal bikin Ya, videonya aja ya Pak. baik. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ada Mbak atau Bu Anissa. Apakah hadir? Bu Anissa, Mbak Anissa dari awal kayaknya belum pernah hadir ini. Lanjut ke Mbak Anu. Mbak Anu, saya masih kesulitan membaca Anu ini. Mbak, Ane, Pak, Ane. Gimana Mbak? Hadir, Yang bener Mbak? Ane khusus dari Sunda. Iya, Anu gitu ya, Ane, pokoknya ya. Ane. Iya, Hadir, Pak. Assalamualaikum. Anyu mungkin bahasa Inggris Pak, kalau Ya, Ane Sunda iya. Pak. Ane. Anyu gitu kan. Kalau Anyu gitu. Anyu. Iya, iya. Aman ya Mbak Ani ya. Nanti Insya buat Allah videonya aman, Pak. dimaksimalkan. Ini untuk pembuatan video nanti di tugas yang ketiga ini. Eh, Selanjutnya, Bapak, mohon maaf jika ya, sebentar menyela, Bapak. iya ya, Saya silakan. sudah bikin video kemarin, tapi kan Hmm. sebelum kegiatan demonstrasi teh anak-anak bermain hujan dulu di luar, otomatis kegiatan Kok terpotong? Sinyalnya Mungkin kali ya cari, Pak ya. iya tidak jaringannya mungkin kurang bagus. Mbak Anu, Mas, wah, dilewati nanti saja Mbak Anu ya, dilewati dulu. Nanti bisa di akhir setelah absen bisa ditanyakan kembali. Lanjut ke Bu Nikmatul. Mohon maaf, Mbak Zelin dulu. Bu Zelin atau Mbak Zelin?
Assalamualaikum Pak Hadian. Iya. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan atau kendala terkait dengan pengembangan medianya? Jaringannya banyak yang bermasalah kayaknya teman-teman ini. Bu Nikmatul selanjutnya. Bu Nikmatul nggak hadir ya. Selanjutnya Mbak Elin atau Bu Elin ini. Mbak Elin tadi ada kayaknya ini ada. Mbak Elin Iya, Megaratna. Oke. hadir Pak. Oke, untuk pengembangan medianya nggak ada kendala ya, Mbak Elin ya. Nggih, insya Allah aman Pak. Ya, oke. Mau Silakan gimana? mau tanya, Ya, monggo silakan. kan tadi disuruh kayak apa umpan baliknya kan tuh minta apa anak-anak gitu kan. Hmm. Apakah medianya tuh apa efektif atau tidak gitu kan? Kurang lebih kayak gitu. Nah, Anu aja. itu nanti Gimana? Kok terputus suaranya, Mbak ya Elin. itu ntar di refleksinya itu di apa dipindah dalam teks juga gitu ya. Jadi ada videonya, ada berupa dalam teksnya gitu ya maksudnya. Gini, Mbak Elin, kalau untuk refleksi itu nggak harus video. Refleksi itu isinya misalkan dalam medianya yang dikembangkan itu punya kekurangan ataupun pokoknya ada kurang lebihnya, itu silakan dituangkan dalam refleksi itu. Kalau refleksi itu kan apa ya? Refleksi itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan ngoco gitu ya, mengaca gitu. Ya nanti itu jadi dari hasil medianya itu kira-kira kalau Mbak Elin menilai medianya sendiri itu kurangnya seperti apa, itu dituangkan dalam refleksi. Oh ternyata kok tak pikir-pikir media saya kurang ininya ya. Nah itu dimasukkan ke dalam refleksi. Kalau yang bentuknya video itu ya siswanya tadi nggak siswa nggak perlu ditanya efektivitasnya bagaimana anak-anak, nggak tanyanya nggak seperti itu ya, jadi nggak perlu yang runtut, ya ditanyakan saja pendapat anak-anak gimana terkait dengan media ini. "Ya, bagus Bu, anak saya senang ya, seperti itu saja nggak masalah gitu. Jadi Oh, nggih, paling nggih. enggak eh, sudah bisa memberikan dampak gitu kepada anak-anak. Entah itu lebih senang atau lebih dirasa lebih baik ya itu yang perlu ditampilkan dalam video umpan balik. Begitu ya, Bu Elin ya. Nggih. Nggih, paham Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Maisi atau Bu Maisi ini nggak ada kayaknya. Lanjut ke Bu Sylvia. Bu Sylvia di list Zoom juga nggak hadir. Selanjutnya Mbak Winda. Mbak Winda atau Bu Winda. Eh, Partisipan juga nggak hadir. Oke. Selanjutnya Bu Fitri ya. Assalamualaikum Pak. Oh ya ini Mbak Zelin atau Bu Zelin. Ya, Maaf ya Pak, tadi ya, kepotong ada jaringannya. iya. Gimana? Jaringannya lagi Iya. gangguan. Ya, untuk ininya mah alhamdulillah nggak ada kendala ya Pak. Untuk medianya kan sudah jadi, tinggal membuat videonya. Cuman Hmm. mungkin medianya agak agak apa harus diperbaiki soalnya dimainin kan sama adik. Jadi agak lepas gitu bagian bannya. Jadi nanti dibetulin lagi untuk pembuatan video. Gitu mungkin ya Pak. Oke, ya, lanjut saja. Nanti kan masih ada waktu kurang lebih 10 hari dari hari ini ya. Silakan dimaksimalkan, Mbak Zelin ya. Nanti Makasih Pak. selanjutnya setelah dibenarkan disimpan yang baik ya, jangan nanti dibuat mainan lagi, rusak lagi nanti belum Ya, Pak. divideokan. Baik Pak. Ya, ya, terima kasih Mbak Zelin. Selanjutnya Bu Fitria, Mbak Fitria hadir. Oh ini ada. Oh masih ke belakang mungkin ya. Selanjutnya
Bu Umronia. Oke, Bapak. Oke. Aman nggih, Bu, untuk selanjutnya pengerjaan tugas ketiga? Oke, insya Allah aman, Bapak. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya Mbak Andea Novita. Mbak Andea NS. Hadir, Pak. Oke. Gimana, Bu atau Mbak Andea terkait dengan Nggih, aman ya semuanya? Bisa aman. dilanjutkan? Aman, Pak. Bisa, aman-aman. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu Nur Hasanah. Oh, saya kira aman Bu Nur Hasanah ini ya. Dia sudah menjelaskan panjang Alhamdulillah, lebar. Alhamdulillah aman, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya Oke, sama-sama. ini Mbak atau Bu Husnawati, apakah hadir? Hadir, Pak, hadir. Oke, bagaimana Bu untuk kelanjutan medianya? Insya Allah aman, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke Bu Sulastri. Bu Sulastri tadi di Hadir, awal. Pak. Oh, Hadir. oke. Oke. Listriknya sudah hidup, Bu. Tadi kayaknya. Sudah, Pak. Oh, oke. Sudah dari Gimana? tadi. Belum hidup, tapi pakai data. Oh, siap, oke. Untuk medianya sendiri Oke. gimana, Bu Sulastri ya? Oh, sudah membuat, Pak. Juga sudah mengirimkan tugas yang pertama. Oh, oke, Tapi siap. ternyata saya pakai belajar sama anak-anak itu kurang efektif karena menggunakan kardus, jadi gampang rusak. Nanti saya akan membuat lagi, maksudnya bukan tugas yang ini maksudnya ya Pak ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya di sekolah saya menggunakan bahan yang lebih awet lagi. Oke, itu Bu Sulastri mungkin bisa dijadikan refleksi ya. Jadi itu kan kekurangannya Ya, menggunakan kardus sehingga mudah rapuh. Nah, itu direfleksikan ya. aja. Jadi nanti untuk selanjutnya rekomendasi untuk penggunaan selanjutnya itu bagaimana? Gitu ya Bu ya. Oke, baik Pak. Oke, terima Oke, kasih. oke, sama-sama Bu Sulastri. Selanjutnya Mbak Renelda atau Bu Renelda. Oh ya, karena video dan audio tidak bisa. Oke, siap. Terima kasih Bu Renelda atas konfirmasinya melalui kolom chat. Selanjutnya Mbak Sania. Sania ini nggak hadir kayaknya nggak ada. Selanjutnya Mbak atau Bu Itayati. Apakah hadir? Mbak atau Bu Itayati? Partisipan juga nggak ada. Lanjut ke Bu Kiki. Bu Kiki apakah hadir? Nggak hadir. Selanjutnya Bu Melvi. Bu Melvi tidak hadir. Terakhir Mas Muhammad Iksan. Apakah hadir? Mas Irfan ini biasanya temannya nggak ada tadi, Mas Iksan ya? Di grup katanya lagi ujian PPG Pak dia Pak. Oh gitu, oke. Iya. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Oke, pas 15 sudah eh, saya inputkan kehadiran hari ini. Oke ya, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan ya untuk kegiatan tutorial webinar yang ketiga ini. Dan karena ini merupakan web yang terakhir ya, khususnya untuk mata kuliah produksi media sederhana 3 dimensi ini, maka di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semuanya karena ya saya lihat saat melaksanakan kegiatan web ini ada yang sambil bekerja, ada
beberapa hari yang lalu mungkin ya ada yang sambil mohon maaf menggendong anaknya sambil ngomong itu saya lihat effortnya benar-benar luar biasa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selanjutnya juga saya mengucapkan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya mungkin dalam 3 kegiatan tutorial webinar ini saya dalam berkata bersikap itu mungkin bagi Bapak Ibu ada yang tidak tidak sesuai ya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena yaitu mungkin saat saya memanggil khususnya yang ibu-ibu itu saya panggil mak, ada yang saya panggil mbak atau yang saya panggil bu itu karena saya kan belum menemui secara langsung ya sehingga saya kurang bisa menyesuaikan di situ. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sami-sami, Eh, Bapak. Pak. mungkin Pak, maaf juga Pak dari kami. Terima kasih banyak atas arahannya. sama-sama. Oke. Mungkin bisa kita cukupkan. Semoga nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mendapatkan nilai yang optimal, lebih-lebih bisa Amin. mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat untuk Amin. semuanya. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Saya Terima akhiri. kasih bimbingannya Ya. selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.